Dan menurut Brito teman-teman ya, hal ini tuh akan menjadi bencana ya, tidak hanya untuk dunia cryptocurrency ya, tetapi untuk privasi dan proses hukum pada umumnya teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Bitcoin lagi nih teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman ada beberapa info yang mengenai news Bitcoin nih teman-teman. Nah, salah satunya teman-teman, beritanya itu bikin greget nih di dunia cryptocurrency teman-teman. Nah, seperti apa beritanya nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pastikan kalian itu tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Jadi sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US. Torrent chat. Shiba Inu lagi nih teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh gratis. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman, dimana kita bisa lihat teman-teman untuk market cryptocurrency itu semuanya sedang berdarah merah meruna lah pokoknya ya kan. Nah, di sini ya untuk Bitcoin sendiri dalam kurun waktu 24 jam ya mengalami pertumbuhan yang cukup tipis banget nih teman-teman ya, sebesar 0,43% teman-teman ya. Hal ini lebih baik lah teman-teman daripada si Ethereum ya, dalam kurun waktu 24 jamnya dia itu minus 1,92 ya, hampir 2% lah teman-teman. Nah, oke, untuk volume transaksi dalam kurun waktu 24 jamnya teman-teman, Bitcoin ini minus sebesar 17,56% teman-teman. Dan jika kita lihat di chartnya teman-teman ya, di sini terlihat banget ya bahwa Bitcoin itu memang sedang mengalami kenaikan sedikit lah teman-teman. Ini sedikit aja teman-teman. Dan jika kita lihat di chart all-nya, jadi si Bitcoin ini masih sideways teman-teman ya. Jadi masih sideways naik turun di sinilah teman-teman ya. Tipis-tipis lah naiknya teman-teman ya. Dan chartnya itu masih berbentuk pola cup and handle teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya ya, mengenai chart Bitcoin berbentuk cup and handle. Oke, nah lalu apa sih bang mengenai info news seputar Bitcoin? Langsung kita kepoin, check this out. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman. Oke, jadi di sini tuh AS meluncurkan RUU yang memberikan Menteri Keuangannya itu kekuatan tidak dicentang ya, dan sepihak teman-teman untuk melarang transaksi kripto teman-teman. Di sini advokat memperingatkan. Nah, oke teman-teman, di sini ya Jerry Brito teman-teman selaku Direktur Eksekutif Coin Center teman-teman ya. Saat ini tuh dia berfokus pada masalah kebijakan publik yang dihadapi cryptocurrency teman-teman. Dimana dia itu memperingatkan ya mengenai RUU yang dibuat oleh AS teman-teman ya, atau America Competition Act of 2022 teman-teman. Dan peringatan RUU Amerika ini teman-teman ya ditweet pada hari Rabu teman-teman. Dan RUU itu ya diperkenalkan di DPR pada hari Selasa cuy. Nah, dan di sini teman-teman ya memperhatikan bahwa America Competition Act of 2022 ini ya teman-teman, kemungkinan besar nih akan disahkan dalam beberapa bentuk nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh Brito menjelaskan ya bahwa RUU atau Undang-Undang Amerika Serikat yang baru ini teman-teman ya, itu berisi ketentuan tindakan khusus katanya teman-teman. Dan hal ini teman-teman ya diusulkan oleh anggota Kongres Connecticut James Hammers teman-teman ya. Dan menurut Brito teman-teman ya, hal ini tuh akan menjadi bencana ya, tidak hanya untuk dunia cryptocurrency ya, tetapi untuk privasi dan proses hukum pada umumnya teman-teman. Nah, mengenai tindakan khusus yang disebutkan oleh Brito tadi teman-teman ya, mengenai isi undang-undang CAS tadi, apa yang disebut ketentuan tindakan khusus ya, menurut Brito ya, pada dasarnya itu akan memberi Menteri Keuangan kekuatan yang tidak terkendali cuy, dan sepihak lagi untuk melarang pertukaran dan lembaga keuangan lainnya terlibat dalam transaksi mata uang kripto teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang teman-teman, isi dari RUU yang dibuat oleh AS ya, jadi itu memberikan Menteri Keuangan kekuatan yang tidak terkendali ya, atau lagi-lagi karepe dewe teman-teman. Jadi istilahnya itu Menteri Keuangan AS itu bisa memberikan wewenang ya, atau
peraturan secara sepihak teman-teman ya. Jadi misalkan Menteri Keuangan AS bilang A ya, lu harus ngikutin A ya, dan lu nggak boleh protes teman-teman. Oke? Dan hal ini ya tidak dikhususkan pertukaran kripto saja, melainkan dengan lembaga keuangan lainnya teman-teman ya, yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto cuy. Oke, jadi melihat peraturan undang-undang saat ini teman-teman ya. Jadi undang-undang itu mengharuskan pembendaharaan ya terlibat dalam pembuatan aturan publik sebelum menetapkan larangan teman-teman. Dan kata Brito menambahkan ya bahwa sekretaris itu dapat memberlakukan tindakan khusus nih untuk pengawasan melalui perintah sederhana, tetapi durasinya dibatasi hingga 120 hari dan harus disertai oleh pembuatan peraturan publik teman-teman. Namun jika RUU atau Undang-Undang AS terbaru ini disahkan teman-teman, maka peraturan ini semua itu akan dihilangkan teman-teman. Karena memang untuk Undang-Undang AS saat ini teman-teman itu memberikan kekuatan pada Menteri Keuangan yang tidak terkendali dan secara sepihak teman-teman. Kacau nggak tuh? Nah oke, dan di sini ya menurut Eksekutif Coin Center ya menguraikan bahwa ketentuan baru akan melakukan 3 hal berikut teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ya, undang-undang tersebut itu akan menambahkan pengiriman dana tertentu ke daftar hal-hal yang dapat dilarang oleh sekretaris teman-teman. Dan kedua, itu akan menghilangkan semua persyaratan pemberitahuan dan komentar publik ya. Dan yang ketiga itu ya, dia itu akan menghilangkan batasan 120 hari untuk tindakan yang diberlakukan tanpa regulasi teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya, jika RUU atau Undang-Undang AS ini disahkan teman-teman, maka untuk ketentuan yang ini nih itu semua akan dihilangkan teman-teman ya. Seperti ketentuan sebelum menetapkan larangan itu, undang-undang mengharuskan perbendaharaan itu terlibat dalam pembuatan aturan publik, seperti sekretariat dapat memberlakukan tindakan khusus pengawasan dan menetapkan durasi dibatasi hingga 120 hari. Itu akan dihilangkan semua teman-teman ya, ketika RUU AS yang terbaru ini disahkan teman-teman. Oke, dan di sini Eksekutif Coin Center itu juga memperingatkan ya bahwa jika RUU AS ini diadopsi menjadi undang-undang teman-teman, ketentuan ini akan menjadi bencana ya, tidak hanya untuk kripto tetapi untuk privasi dan proses publik yang demokratis terkait dengan semua jenis transaksi keuangan teman-teman ya. Ya, ini menurut Eksekutif Coin Center teman-teman. Dan dia itu menguraikan ya, seperti ini teman dibacakan ya. Ini memberikan wewenang kepada sekretaris untuk melarang setiap atau bahkan semua transaksi mata uang kripto atau jenis transaksi lainnya tanpa proses pembuatan peraturan atau pembatasan durasi larangan teman-teman. Dan ini juga mencangkut nggak hanya dunia perkriptoan ya, namun untuk semua jenis transaksi keuangan teman-teman. Makanya si eksekutif muda tadi teman-teman ya, dia itu memperingatkan jika RUU ini diadopsi ya menjadi undang-undang teman-teman, ini akan menjadi sebuah bencana teman-teman ya, tidak hanya untuk dunia kripto namun untuk privasi dan proses publik yang terkait dengan semua jenis transaksi keuangan cuy. Tahu ya. Nah, mengenai undang-undang Amerika terbaru nih ya, atau America Competence Act of 2022 ini teman-teman ya, saat ini tuh masih dalam pengenalan teman-teman, jadi belum disahkan teman-teman ya. Nah, namun ketika nanti disahkan teman-teman ya, otomatis ini akan menjadi sebuah sentimen negatif di dalam dunia kripto ya, khususnya itu di Bitcoin teman-teman. Ini bisa menjadi potensi untuk penurunan Bitcoin yang cukup lumayan besar teman-teman. Mengingat di Amerika sana teman-teman, transaksi cryptocurrency itu juga cukup lumayan besar teman-teman ya. Ketika nanti undang-undang ini disahkan ya, otomatis semua transaksi ya yang berkaitan dengan kripto itu semuanya dilarang coy. Kalau melihat dari berita ini teman-teman ya, sepertinya itu AS itu bener-bener ingin memerangi dunia kripto teman-teman ya. Apa mungkin mereka itu kalah bersaing kali ya untuk mengenai teknologinya teman-teman ya. Karena memang di tahun-tahun ini teman-teman, cryptocurrency itu perkembangannya itu cukup sangat pesat teman-teman ya. Dan tentunya karena perkembangan sangat pesat itu teman-teman, itu menjaring banyak minat investor ya untuk bertransaksi di
dunia cryptocurrency, teman-teman. Dan tentunya hal ini tuh menjadi perhatian khusus ya oleh pihak Amerika, teman-teman. Kemarin baru saja mereka itu menaikkan suku bunganya, teman-teman ya, suku bunga AS, teman-teman. Dan itu juga berdampak banget kepada cryptocurrency, teman-teman. Dan saat ini mereka itu membuat undang-undang, teman-teman ya, yang intinya itu dalam undang-undang tersebut ya berisikan sebuah tindakan khusus, teman-teman ya, yang dimana membuat Menteri Keuangan Janet Yellen di Amerika ini, teman-teman ya, memiliki kekuatan yang tidak terkendali atau sebuah wewenang ya, atau keputusan yang secara sepihak, teman-teman. Dan ini tentunya sangat merugikan ya di dalam dunia cryptocurrency dan semua jenis transaksi keuangan, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian nih mengenai undang-undang terbaru Amerika Serikat ini, teman-teman ya? Dan bagaimana menurut kalian pengaruhnya terhadap Bitcoin? Didik pengen tahu nih, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, next berita berikutnya. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coindex.com, teman-teman. Di mana di sini investasi Cathie Wood ya memprediksi Bitcoin itu bisa melebihi $1 million, teman-teman, pada 2030 ya, atau setara 14 miliar ya per satu Bitcoin. Wow, apakah ini akan mungkin terjadi, teman-teman? Nah, oke, jadi ARK Manajemen ini ya sebuah perusahaan yang dipimpin oleh manajer dana bintang Cathie Wood, teman-teman ya. Dia itu memperkirakan ya bahwa harga Bitcoin ini di tahun 2030 ya, teman-teman, akan bisa melebihi 1 juta US dollar ya, atau setara 14 miliar rupiah, teman-teman ya. Alasannya itu ya karena menurutnya, teman-teman ya, pengguna global cryptocurrency itu masih dalam masa-masa awal saat ini, teman-teman. Wow ya. Jika memang ini terjadi, teman-teman, wow, bisa sultan semua ya yang pemain cryptocurrency yang sudah menghot asetnya ya dari tahun sekarang sampai 2030 ya. Namun jika itu terjadi loh, teman-teman. Nah, di sini ya menurut perusahaan ARK Investment Management, teman-teman ya, dia itu memandang Bitcoin itu sebagai cryptocurrency ya yang mengambil pangsa pasar sebagai jaringan penyelesaian global, katanya, teman-teman ya. Dan di sini menurut perusahaan ARK ya, dia itu meneliti juga, teman-teman ya, bahwa volume transfer kumulatif Bitcoin itu meningkat 463% ya pada tahun 2021, teman-teman. Dan menariknya di sini, teman-teman ya, volume penyelesaian tahunan dari cryptocurrency itu ya telah melampaui volume pembayaran tahunan Visa, cuy. Mantul ya. Memang untuk saat ini tuh cryptocurrency itu memang bener-bener pesat banget pertumbuhannya, teman-teman. Oke, makanya bisa dibilang untuk AS itu ketir-ketir dia kali ya. Jadi bingung menaikkan suku bunga, bingung membuat undang-undang ya yang secara tujuannya itu untuk menjatuhkan cryptocurrency, teman-teman. Oke, dan di sini menurut perusahaan ARK Investment Management ya, teman-teman, kemajuan teknologi seperti pemutahiran taproot ya dan jaringan petir itu juga dapat membantu skala Bitcoin, teman-teman. Dan di sini kepemilikan institusional ya Bitcoin juga akan menjadi lebih luas ya. Ini menurut perusahaan ARK, teman-teman ya. Jadi memang teknologi-teknologi baru ya yang tercipta di dunia cryptocurrency ini memang cukup pesat banget ya. Jadi di dunia cryptocurrency ini karena memang sifatnya itu terdesentralisasi ya, teman-teman. Semenjak terciptanya sebuah DEX ya, atau Decentralized Application, teman-teman. Dan setelah DEX itu tercipta lagi DeFi, teman-teman ya, atau desentralisasi finance, teman-teman. Dan setelah itu tercipta NFT ya, non fungible token. Dan sekarang ini lagi booming yang namanya era metaverse, teman-teman ya, di mana penyatuan antara dunia digital dan fisik, teman-teman. Bisa jadi ya ke depannya dunia cryptocurrency itu bisa menciptakan sebuah teknologi ya, teknologi baru lah, teman-teman ya. Karena hal tersebut, teman-teman ya, cryptocurrency itu pertumbuhannya itu memang cukup sangat pesat ya. Karena pertumbuhannya tersebut, teman-teman ya, itu banyak sekali menarik investor milenial ya, yang terutama ya untuk terjun ke dunia perkriptoan ya, atau cryptocurrency, teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan, teman-teman ya, Cathie Wood ini ya memprediksi Bitcoin akan melebihi $1 million ya, atau senilai 14 miliar rupiah ya pada tahun 2020 ini benar-benar terjadi ya, amin ya.
Jadi biar semua pemain cryptocurrency itu menjadi sultan, teman-teman. Oke. So, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian itu di kolom komentar, teman-teman. Oke, namun tetap ya teman-teman, semua ini juga ada disclaimer on, teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman-teman, karena memang harganya yang cukup sangat fluktuatif ya. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.